Hai para Joda lovers, apa kabar kalian hari ini? Kami harap kita semua dalam keadaan sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan kami para manusia mager yang hobinya mager di kasur selonjoran sambil nonton film. Di video kali ini kami akan merangkum serial Joda Akbar episode hari ini. Di episode Joda Akbar hari ini sangatlah romantis, di mana Raja Jalal dan Ratu Joda merayakan hari ulang tahun pernikahannya. Seperti apa kemeriahan dan keromantisan Raja Jalal dan Ratu Joda saat ulang tahunnya? Saksikan langsung aja ya video rangkuman serial Joda Akbar episode hari ini. Cus! Ratu Joda mencoba untuk menyadarkan Mahamanga. Joda berkata, terkadang seorang anak bisa saja tidak tahu berterima kasih kepada ibunya. Tapi seorang ibu tidak bisa mengkhianati anaknya. Tapi kau membuktikan bahwa seorang ibu bisa mengkhianati anaknya. Mahamanga sangatlah marah ketika Joda berkata itu. Mahamanga berkata bahwa dia tidak akan menerima Ratu Joda. Dia tidak mau tunduk kepada seorang ratu Hindu. Mahamanga mengaku tentang konspirasi dirinya untuk menuduh Ratu Joda berselingkuh. Mahamanga tidak menyesali hal itu. Mahamanga sangat benci kepada Ratu Joda karena Mahamanga pikir Ratu Joda telah memisahkan dirinya dengan anaknya, yaitu Raja Jalal. Ratu Joda bilang bahwa memang benar kau tidak akan rugi apa-apa. Kau sudah kehilangan segalanya ketika Raja Jalal memutuskan hubungan denganmu, Mahamanga. Aku sangat kasihan kepadamu. Mahamanga semakin marah dan mengancam Ratu Joda bahwa dia akan membalas perbuatannya. Mahamanga pergi ke sebuah ruangan rahasia. Di tempat itu, dia meluapkan kekesalannya kepada Ratu Joda. Dia mencambuk lantai dan berbicara sendiri bagaikan orang gila. Semua orang di istana sibuk karena di hari itu adalah hari pernikahan Raja Jalal dan Ratu Joda. Ketika Joda sedang berjalan-jalan, Joda melihat Rahim akan terjatuh dari rantai atas. Semua orang berlarian untuk menyelamatkannya, termasuk Raja Jalal berlari dengan sangat kencang. Ketika pegangan Rahim terlepas dari atap, Rahim terjatuh, tapi alhamdulillah Raja berhasil menangkap Rahim sehingga Rahim tidak terluka. Ternyata kejadian itu bermula dari Sehnas yang berusaha merebut boneka Raja dan Ratu. Sehnas sangat menginginkan boneka itu. Di saat Sehnas merebut bonekanya, Rahim terjatuh. Sehnas bukan menolongnya, malah bertepuk tangan dan menertawakannya. Raja Jalal, Ratu Joda, Ratu Salimah, dan Ratu Ruqayyah melakukan perundingan tentang hal itu. Raja Jalal sangat marah kepada Sehnas. Sehnas disebutnya sebagai wanita gila. Ratu Joda dan Ratu Salimah berusaha menjelaskannya kepada Raja Jalal, tapi Raja Jalal tidak menerimanya dan meminta Sehnas untuk diusir dari istana. Raja Jalal membentak Ratu Joda. Ratu Joda sangat kesal. Ratu Salimah memberikan nasihat kepada Raja Jalal bahwa Raja Jalal sudah berlaku tidak adil kepada Ratu Joda dan melukainya lagi. Sehnas terus saja menangis di kamar Joda. Joda berusaha untuk menenangkannya agar tidak menangis lagi. Tak lama kemudian Raja Jalal pun datang untuk meminta maaf kepada Joda. Joda kesal kepadanya, tapi pada akhirnya Joda memaafkan sang raja. Eits, tunggu sebentar. Loh, kok ternyata Sehnas tidak gila, melainkan pura-pura gila. Sehnas memiliki maksud buruk kepada Raja Jalal dan Ratu Joda. Siapa ya sebenarnya Sehnas ini? Ratu Ruqayyah kembali ke kamarnya. Dia melampiaskan kekesalannya kepada Ratu Salimah yang selalu membela Joda. Kamarnya diacak-acak. Hosier datang dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Hosier malah kena semprot. Ratu Ruqayyah punya ide yang jahat. Dia meminta Hosier untuk membawakan dia sebuah buket bunga. Ratu Ruqayyah menyuruh Hosier pergi. Ratu Ruqayyah membawa sebuah botol dari peti penyimpanannya. Dia menyiramkan cairan dari botol itu ke setangkai bunga. Dia memanggil pelayan untuk menghirup wangi bunga mawar tersebut. Tapi setelah menghirup bunga itu,
Pelayan itu pun pingsan. Kayaknya sih itu semacam kayak obat tidur gitu. Ratu Ruqayyah memanggil Hoshiyar dan menyuruhnya untuk memberikan buket bunga tersebut kepada Raja Jalal. Syahnas pergi ke sebuah kamar. Dia mencari sesuatu yang bisa berguna untuk meraih maksud dan tujuannya. Dia menemukan sebuah berkas. Ketika Syahnas membaca buku itu, ada ratu lain yang memergokinya. Dia sangat terkejut dan berpula-pula lagi menjadi lugu. Raja Jalal sibuk mempersiapkan dirinya untuk perayaan ulang tahun pernikahannya. Dia bingung mau memakai baju apa. Tak lama kemudian Hoshiyar datang membawa buket bunga. Ratu Ruqayyah pun datang dan menyuruh Raja Jalal menghirup wangi dari buket bunga tersebut. Ratu Ruqayyah heran karena ketika Raja menghirup bunga itu tidak terjadi apa-apa. Padahal Ratu Ruqayyah berharap agar Raja Jalal pingsan dan tidak bisa pergi menghadiri acara ulang tahun pernikahannya dengan Ratu Joda. Maham Anga sepertinya semakin menggila. Dia berbicara dengan bayangannya di cermin. Adam Khan berbicara kepadanya. Adam Khan mengatakan bahwa Maham Anga sekarang bukanlah Perdana Menteri lagi, melainkan seperti pelayan yang harus membungkuk ketika bertemu dengan tuannya. Buset tuanian. Akhirnya mapan Maham Anga jadi marah dan nyekek si Adam Khan. Sebelum acara ultah pernikahannya dimulai, Raja Jalal dan Ratu Joda berbagi kebahagiaan dengan cara memberikan pakaian kepada para tahanan. Di saat itu, Raja dan Ratu mengobrol tentang pertama kalinya mereka bertemu. Ratu Joda tersipu malu. Ketika asyik mengobrol, terdengar sayup-sayup orang yang meminta tolong. Suara itu berasal dari sebuah ruangan di tahanan. Raja Jalal dan Ratu Joda segera pergi ke sebuah ruangan tersebut. Ternyata tahanan itu sedang dianiaya oleh petugas tahanan. Tahanan itu adalah pelayan yang telah membantu Benazir ketika berencana membunuh sang raja. Raja Jalal dan Ratu Joda tidak bisa menerima perlakuan itu. Akhirnya dengan kebaikan hati Raja Jalal, dia membebaskan pelayan itu. Raja Jalal dan Ratu Joda melanjutkan jalan-jalannya sambil mengobrol. Tak lama kemudian, Raja Jalal menemukan jalan rahasia yang selalu dipakai oleh ayahnya. Raja Jalal dan Ratu Joda menelusuri ruangan rahasia itu. Joda mendengar ada suara minta tolong. Ratu Joda bilang kepada Raja Jalal kalau dia mendengar suara dari sebuah ruangan. Mereka mencoba memeriksanya, tetapi tidak ada apa-apa. Mereka tidak tahu bahwa di situ ada Maham Anga dan Ratu Chan yang disekap olehnya. Acara perayaan ulang tahun pun hampir segera dimulai. Ratu Joda bersiap-siap untuk pergi ke sana. Raja Jalal menjemput Ratu Joda di kamarnya, tetapi Ratu Joda masih belum siap. Ratu Joda terkejut ketika melihat Raja Jalal. Ratu Joda terpesona sama kegantengan dan kegagahannya di kala itu. Raja Jalal pun tersipu malu mendengar pujian dari Ratu Joda. Tiba-tiba Syahnas datang dan mengambil manisan yang telah disediakan oleh Ratu Joda untuk Raja Jalal. Manisan itu pun tumpah ke celana dan sepatu Raja Jalal. Raja Jalal kesal, tapi dia coba untuk menahan amarahnya. Itu si Syahnas gak sengaja atau emang disengaja ya. Secara dia kan jahat, tapi masih belum ada orang yang menyadarinya. Karena kejadian itu, Raja Jalal pergi duluan ke perayaan. Joda akhirnya tiba di aula istana. Dia duduk di pinggir Raja Jalal di singgasananya. Semua orang terlihat bahagia, kecuali Ratu Ruqayyah. Dia masih saja kuku lutut di kamarnya sambil marah-marah. Nah, demikianlah rangkuman serial Joda Akbar hari ini. Saksikan video selengkapnya ya hari ini hanya di Antv. Terima kasih telah menonton video kami. Nantikan lagi video-video kami selanjutnya ya. Dadah.